Apakah Anda lelah merasa seperti terus-menerus bersaing hanya untuk mendapatkan sekilas perhatian, menginvestasikan waktu dan energi dengan sedikit hasil? Saatnya beralih dan memasuki kebijaksanaan stoicisme. Selamat datang di pendekatan transformatif di mana mengejar perhatian menjadi masa lalu. Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi seni stoik dalam menarik minat yang tulus dengan mewujudkan sikap tenang dan terkendali, sebuah sifat yang sangat dikagumi oleh para stoik dan sering diabaikan dalam romansa modern. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap 9 langkah strategis yang tidak hanya membantu Anda menjaga energi pribadi tetapi juga meningkatkan daya tarik Anda secara keseluruhan. Taktik ini bukan hanya tentang menarik perhatian, ini tentang membangun aura rasa hormat dan pengendalian diri, ciri khas sejati dari pesona stoik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Anda akan belajar bagaimana memikat melalui kehadiran Anda saja, mendapatkan rasa hormat dengan cara yang terasa alami dan tulus. Jadi, jika Anda siap untuk keluar dari siklus melelahkan mencari persetujuan dan memulai perjalanan menuju peningkatan diri serta koneksi yang bermakna, tetaplah bersama kami. Dan ingat, jika video ini membuka perspektif baru atau menginspirasi perubahan dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain, silakan suka, berlangganan, dan bagikan dengan mereka yang mungkin mendapatkan manfaat. Bersama-sama, mari kita eksplorasi bagaimana hidup lebih dan berjuang lebih sedikit. Sekarang, mari kita selami strategi transformatif ini dan memulai jalur menuju daya tarik stoik. Nomor 1. Jangan biarkan penolakan membuatmu terpuruk. Penolakan hanyalah bagian dari hidup, sesuatu yang selalu diketahui oleh para stoik. Penting untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Terkadang, dia mengatakan tidak bukan karena dirimu. Mungkin itu adalah masalahnya sendiri, selera pribadinya, atau sesuatu yang tidak kamu ketahui. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik legendaris, mengajarkan kita bahwa nilai sejati kita tidak terkait dengan apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Nilai kita dibentuk oleh kebajikan dan tindakan kita sendiri. Jadi, jika dia mengabaikan pesanmu atau menolak ajakanmu untuk berkencan, itu tidak mendefinisikan nilai dirimu. Sebenarnya, ini adalah kesempatan untuk mendalami ajaran stoik. Bayangkan kamu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya keluar, dan dia mengatakan tidak. Alih-alih meratapi penolakan, lihatlah sebagai kesempatan untuk merefleksikan diri dan berkembang. Ingatkan dirimu akan nilaimu sendiri dan teruslah membangun karaktermu. Para stoik berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons mereka sendiri, serta melepaskan apa yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti reaksi orang lain. Epictetus, seorang tokoh besar stoik lainnya, pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Ini berarti bahwa penolakannya tidak seharusnya mengguncang harga dirimu atau mengubah arah hidupmu. Itu hanyalah sesuatu yang terjadi, dan reaksimu yang menunjukkan kekuatan sejati dirimu. Menangani penolakan dengan tenang menunjukkan kedewasaan dan kekuatan emosional. Ambil contoh lain, kamu mengajak seorang wanita berkencan dan dia menolak. Alih-alih marah, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Mendalami hobi yang kamu cintai dan mengejar tujuanmu sendiri. Semakin kamu mengembangkan dirimu, semakin menarik dirimu, tidak hanya bagi pasangan potensial, tetapi juga bagi semua orang. Konsep stoik tentang amor fati, mencintai takdirmu, mendorong kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Jika kamu menghadapi penolakan, anggaplah itu sebagai bagian dari jalanmu. Mungkin penolakan ini mengarahkanmu pada seseorang yang lebih cocok untukmu. Dengan merangkul dan mencintai takdirmu, kamu akan selaras dengan ritme alami kehidupan. Ingat, ada banyak orang lain di luar sana yang akan menghargaimu apa adanya. Tetap tegakkan kepalamu dan terus kejar ambisi pribadimu. Kejar apa yang benar-benar menarik minatmu, dan kamu akan secara alami menarik orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilaimu. Dengan mengadopsi sikap stoik ini, kamu akan melihat bahwa penolakan tidak seburuk yang terlihat.
Kamu akan tumbuh lebih tangguh dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kemajuanmu, aspirasimu, dan kebahagiaanmu. Setiap penolakan mendorongmu lebih dekat kepada seseorang yang benar-benar melihat nilaimu. Lebih dari itu, penolakan membantumu tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi, jika dia tidak berada di halaman yang sama, terimalah dengan anggun dan teruslah bergerak maju. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dan orang yang tepat akan datang dalam hidupmu, seseorang yang menghargai dan menghormatimu. Sementara itu, tetap berpegang pada akar stoikmu, dan kamu akan menemukan kedamaian serta kekuatan dalam perjalananmu. Nomor 2. Tahan diri untuk tidak mengawali kontak. Sekilas, ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi. Namun, menahan diri untuk tidak selalu menjadi orang yang memulai kontak bisa menjadi taktik cerdas yang berakar pada kebijaksanaan stoik. Dengan tidak selalu mengulurkan tangan lebih dulu, kamu memberi ruang bagi dia untuk menunjukkan minat dan usahanya dalam hubungan tersebut. Pendekatan ini menyentuh prinsip timbal balik, orang merasa terdorong untuk merespons dengan cara yang sama ketika mereka merasa seseorang telah berinvestasi dalam diri mereka. Bayangkan kamu selalu menjadi orang yang memulai percakapan, dan dia merespons dengan positif. Jika tiba-tiba kamu berhenti menginisiasi, dia mungkin mulai bertanya-tanya tentang perubahan tersebut. Rasa penasaran ini bisa mendorongnya untuk menghubungi kamu, sehingga memperdalam investasinya dalam hubungan kalian. Metode ini selaras dengan ajaran stoik karena berfokus pada menjaga ketenangan dan tidak membiarkan kedamaian batin terganggu oleh faktor eksternal. Pertimbangkan skenario di mana kamu terus-menerus mengawali percakapan dengan seorang wanita yang kamu minati. Dia menikmati percakapan tersebut dan merespons dengan baik, tetapi selalu kamu yang memulai. Suatu hari, kamu memutuskan untuk mundur dan tidak mengirim pesan lebih dulu. Awalnya, dia mungkin tidak menyadarinya, tetapi seiring waktu, dia bisa mulai bertanya-tanya mengapa kamu diam. Rasa penasaran ini mungkin membuatnya menghubungi kamu, menunjukkan bahwa dia menghargai interaksi kalian dan bersedia berusaha untuk menjaganya. Pendekatan ini tidak hanya mendorongnya untuk berinvestasi lebih banyak dalam hubungan, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan diri pada diri sendiri. Kamu tidak sedang mengejar perhatiannya, sebaliknya, kamu memberinya kesempatan untuk menunjukkan minatnya. Ini sesuai dengan gagasan stoik untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, tindakan dan responsmu, sambil melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, seperti tindakannya dan perasaannya. Dengan menerapkan taktik ini, kamu sedang melatih kebajikan stoik, yaitu disiplin diri. Kamu tidak membiarkan dirimu dikendalikan oleh kebutuhan akan validasi eksternal. Sebaliknya, kamu tetap setia pada nilai-nilaimu dan mempertahankan harga diri. Ini tidak hanya membuatmu lebih menarik, tetapi juga membantu membangun hubungan yang didasarkan pada usaha dan rasa hormat yang saling menguntungkan. Ingat, dalam stoicisme, tujuannya adalah mencapai kedamaian batin dan ketangguhan. Dengan tidak berjuang untuk mendapatkan perhatian seorang wanita, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan kesejahteraan emosionalmu. Kamu tidak mau mengorbankan martabatmu demi validasi sesaat. Kekuatan karakter ini sangat menarik dan menjadi dasar bagi hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk menjadi orang pertama yang menghubungi, ingatlah prinsip stoik ini. Tahan diri, beri dia ruang untuk menunjukkan minatnya, dan pertahankan harga dirimu. Pada akhirnya, pendekatan ini akan membawa hubungan yang lebih bermakna dan memuaskan. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, aku ingin mendengar pendapatmu. Apakah nasihat ini selaras denganmu? Atau apakah kamu pernah mengalami situasi di mana menahan diri untuk tidak mengawali kontak membawa hasil yang positif? Tuliskan komentarmu dan bagikan ceritamu kepada kami. Atau, jika kamu siap untuk merangkul prinsip stoik tentang harga diri, tulislah "pertahankan harga diriku" di kolom komentar di bawah. Wawasanmu bisa membantu orang lain yang sedang menempuh perjalanan pertumbuhan pribadi yang sama. Sekarang,
Mari kita selami poin berikutnya di mana kita akan mengeksplorasi prinsip stoik lainnya yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memperdalam hubunganmu. Nomor 3. Biarkan dia melihat bahwa kamu menarik di mata orang lain. Dalam dunia kencan, cukup berdampak ketika seorang wanita memperhatikan bahwa wanita lain juga tertarik padamu. Ini disebut preselection bias, sebuah efek psikologis umum di mana orang cenderung lebih tertarik pada seseorang yang sudah dianggap menarik oleh orang lain. Ini adalah respons alami manusia yang didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dilihat sebagai orang yang diinginkan meningkatkan daya tarikmu. Namun, ini kuncinya, menunjukkan bahwa kamu populer di kalangan wanita tidak berarti kamu harus pamer atau berbohong. Sebaliknya, fokuslah pada membangun lingkaran pertemanan yang nyata dan beragam. Berada di sekitar wanita yang menarik dan menarik dalam cara yang santai menunjukkan bahwa kamu memiliki kualitas yang dikagumi. Ini sesuai dengan nilai-nilai stoik seperti keaslian, integritas, dan menghargai diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebajikan batin kita dan tidak mengejar persetujuan eksternal. Menginginkan perhatian seorang wanita tidak boleh membuatmu mengorbankan prinsip-prinsipmu atau bertindak dengan putus asa. Biarkan tindakanmu dan siapa dirimu yang sebenarnya berbicara lebih banyak. Terlibatlah dalam kegiatan yang mencerminkan minat dan prinsip-prinsipmu. Ini tidak hanya memperluas kehidupan sosialmu, tetapi juga meningkatkan visibilitasmu. Misalnya, dengan berpartisipasi dalam pertemuan sosial, terlibat dalam aktivitas kelompok, atau memiliki kehidupan online yang aktif di mana kamu berbagi pencapaian pribadi yang menarik, kamu menunjukkan nilai sosialmu. Ketika kamu melakukan apa yang kamu cintai, kamu secara alami memancarkan kepercayaan diri dan kebahagiaan yang dianggap menarik oleh orang lain. Ini menunjukkan bukan hanya bahwa wanita lain mungkin tertarik padamu, tetapi juga bahwa kamu menjalani kehidupan yang memuaskan. Ambil contoh Marcus Aurelius, seorang kaisar filsuf stoik. Dia tidak pernah mencari persetujuan, dia hanya menjalani kehidupan yang penuh kebajikan, memenuhi tanggung jawabnya, dan berpegang teguh pada nilai-nilainya. Dengan menjalani hidup yang dipenuhi tujuan dan kebahagiaan, kamu juga akan menarik orang-orang yang menghargai dan menghormatimu apa adanya. Ingat, stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, perbuatan, pikiran, dan karakter kita. Mencoba memanipulasi bagaimana seseorang memandangmu berada di luar kendalimu dan hanya akan menyebabkan stres serta interaksi palsu. Sebaliknya, berusahalah menjadi dirimu yang terbaik. Biarkan hubungan nyata dan kualitas hidupmu secara alami menarik orang yang tepat kepadamu. Nomor 4. Kendalikan emosimu. Dalam filosofi stoik, salah satu aturan mendasar adalah mengelola emosimu sendiri dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaanmu, terutama dalam interaksimu dengan wanita. Kamu tidak perlu mengejar perhatian wanita atau bergantung pada mereka untuk merasa terpenuhi secara emosional. Bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu memberi tekanan terlalu besar pada mereka dan dapat merusak hubungan. Bayangkan ini, kamu bertemu seorang wanita yang sangat kamu sukai, dan kalian mulai sering menghabiskan waktu bersama. Jika kamu selalu membutuhkan persetujuannya dan bergantung padanya untuk meningkatkan harga dirimu, kamu pada dasarnya menyerahkan kendali atas keadaan emosionalmu kepadanya. Ketergantungan semacam ini dapat memicu rasa tidak aman dan khawatir karena kebahagiaanmu sekarang terkait dengan perilaku dan reaksinya. Sebaliknya, milikilah emosimu sendiri. Bangun kebahagiaan dan harga dirimu dari dalam. Salah satu cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan berlatih bersyukur, fokus pada apa yang kamu miliki daripada yang hilang. Setiap hari, luangkan waktu untuk menghargai kebahagiaan-kebahagiaan kecil, apakah itu matahari terbenam yang indah, makanan lezat, atau persahabatan seorang teman baik. Aktivitas fisik secara teratur juga merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan suasana hati dan membangun kekuatan emosional. Olahraga memicu pelepasan endorfin, penguat suasana hati alami di tubuhmu, yang membuatmu merasa lebih bahagia dan penuh energi. Olahraga juga memberikan rasa pencapaian dan kendali,
yang memperkuat kemandirian emosional. Terjunlah ke dalam hobi dan kegiatan yang kamu sukai, apakah itu bermain gitar, melukis, mendaki, atau membaca. Terlibat dalam hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Hasrat ini memberimu tujuan dan mengurangi kebutuhan akan persetujuan eksternal. Dengan mengendalikan perahu emosionalmu sendiri, kamu menjadi lebih kuat secara emosional. Wanita tertarik pada pria yang percaya diri dan mandiri karena hal itu mencerminkan kedewasaan dan kekuatan. Ketika kamu puas dan yakin dengan dirimu sendiri, kamu membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung di mana kedua pasangan saling mengangkat tanpa tekanan yang tidak perlu. Merenungkan kata-kata filsuf Stoik, Epictetus, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika dia bukan penguasa dirinya sendiri. Hidupilah mantra ini dengan mengendalikan emosimu dan menempa jalanmu sendiri menuju kebahagiaan. Pendekatan ini tidak hanya akan membuatmu lebih menarik bagi wanita, tetapi juga membawa kehidupan yang lebih memuaskan dan tangguh. Jika ini beresonansi denganmu, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar tentang pengalamanmu dalam mengelola emosi, atau cukup tuliskan, "Aku mengendalikan emosiku," jika pesan ini menyentuh hatimu. Ini semua tentang pertumbuhan, dan wawasanmu dapat menginspirasi orang lain yang juga menempuh perjalanan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nomor 5. Jangan mengejarnya. Mengejar seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama hanya berarti kamu menyerahkan kekuatan dan harga dirimu. Ini seperti kamu berlari mengejar sesuatu yang menjauh darimu. Hal ini melelahkan dan mengganggu keseimbangan yang penting untuk hubungan yang sehat. Selain itu, ini bisa membuatmu merasa kurang dihargai dan pahit, dan itu bukan fondasi untuk hubungan apapun. Pikirkan ini, mengejar seseorang bisa menipu pikiranmu untuk berpikir bahwa mereka lebih berharga atau langka daripada yang sebenarnya, biasanya karena kamu merasa tidak aman. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang percaya diri pada dirinya sendiri lebih menarik. Jadi, ketika kamu fokus pada hidupmu sendiri dan berhenti mengejar, kamu mulai tampak lebih percaya diri dan menarik secara alami. Bayangkan ini, jika kamu selalu yang pertama menghubungi, merencanakan segala sesuatu, dan memimpin setiap percakapan, ini mungkin terlihat seolah-olah kamu terlalu antusias atau bahkan putus asa. Itu tidak menarik dan bisa membuatmu kurang menarik di matanya. Ubah pendekatan sedikit, beri dia ruang untuk mendekatimu. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan melakukan gerakan. Jika tidak, kamu baru saja menghemat banyak waktu dan energi pada seseorang yang tidak tertarik padamu. Filsuf Stoik yang bijaksana, Epictetus, mengatakan sesuatu seperti, "Kita tidak menderita dari peristiwa dalam hidup kita, tetapi dari bagaimana kita memandangnya." Jadi, ubahlah perspektifmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakanmu dan bagaimana kamu bereaksi. Bangunlah harga dirimu sendiri dan terlibatlah dalam hal-hal yang menarik minatmu. Habiskan waktu dengan teman dan keluarga, kejar tujuanmu, dan isi hidupmu dengan kebahagiaan. Membangun hubungan yang nyata dan langgeng seharusnya tentang saling menghormati dan ketertarikan, bukan pengejaran sepihak. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai fokus pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, kamu menciptakan ruang di mana ketertarikan alami dapat tumbuh. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu dan harga dirimu, menjadikannya lebih menarik. Kerjakan dirimu sendiri, pergi ke gym, pelajari keterampilan baru, atau tingkatkan pendidikanmu. Upaya ini membuat hidupmu lebih baik dan menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang terus berkembang. Ini menarik karena menunjukkan kemampuan beradaptasi dan perbaikan, kualitas yang dicari siapapun dalam pasangan. Ingatlah bahwa hubungan yang sebenarnya adalah tentang menjadi setara, bukan permainan mengejar. Dengan sedikit kebijaksanaan stoik, kamu bisa menjaga ketenangan pikiranmu dan menarik hubungan yang benar-benar menghargai, saling menghormati dan koneksi yang tulus. Pendekatan ini tidak hanya menjaga martabatmu, tetapi juga menetapkan panggung untuk hubungan yang sehat dan seimbang.
Jika kamu pernah merasa seperti kamu terus-menerus mengejar seseorang yang tidak tampak tertarik, saatnya untuk mundur sejenak dan merenung. Jika pesan ini beresonansi denganmu, tuliskan komentar di bawah dan katakan, tidak ada lagi pengejaran. Kami ingin mendengar pengalaman dan pemikiranmu. Ingatlah bahwa kekuatanmu berasal dari fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakanmu, pola pikirmu, dan bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Beritahu kami bagaimana kamu berencana untuk mengubah perspektifmu. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya dalam video. Nomor 6. Perhatikan pertumbuhanmu sendiri. Menginvestasikan waktu pada dirimu sendiri secara signifikan meningkatkan daya tarikmu. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi, tingkatkan kariermu, dan terlibatlah dalam hobi yang kamu cintai. Usaha ini akan meningkatkan kepercayaan dirimu dan membentukmu menjadi seseorang yang menarik dan terampil. Apakah itu mencoba hobi baru, mempelajari keterampilan, atau bergabung dengan klub yang menarik minatmu? Berinvestasi pada dirimu sendiri membuatmu lebih menarik bagi orang lain, termasuk dia. Bayangkan kamu selalu ingin memainkan alat musik tetapi belum sempat melakukannya. Mendaftar untuk les gitar, berlatih dengan tekun, dan akhirnya menguasai sebuah lagu tidak hanya memberikan rasa pencapaian, tetapi juga menambah lapisan menarik pada kepribadianmu. Ini menunjukkan bahwa kamu bersemangat dan berdedikasi pada pertumbuhan pribadi. Atau mungkin kamu tertarik pada olahraga atau aktivitas tertentu. Bergabung dengan tim lokal atau kelompok, baik itu untuk lari, mendaki, atau bela diri, sangat baik untuk kesehatan fisikmu dan memperluas jaringan sosialmu. Kamu akan bertemu wajah-wajah baru, berbagi cerita, dan berkembang secara pribadi. Aktivitas-aktivitas ini memperkaya kepribadianmu, menjadikannya lebih memikat. Merangkul perkembangan diri mencerminkan nilai stoik tentang disiplin diri. Kamu tidak mengejar validasi dari wanita atau siapapun, kamu menemukannya di dalam dirimu sendiri. Kepercayaan diri internal ini jauh lebih menarik daripada usaha luar untuk menarik perhatian. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menemukan kepuasan dalam diri kita sendiri. Dengan mendedikasikan waktu untuk pertumbuhan pribadi, kamu membangun rasa harga diri yang kuat yang tidak bergantung pada pendapat atau perhatian orang lain. Pola pikir ini tidak hanya memperkuat ketahananmu terhadap penolakan tetapi juga menjaga ketenangan pikiranmu. Ketika kamu memprioritaskan hidupmu sendiri, kamu menangani hubungan dengan lebih baik. Kamu mendekatinya dari posisi kelimpahan, bukan kekurangan. Kamu tidak mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, tetapi seseorang untuk melengkapi hidupmu yang sudah memuaskan. Perspektif ini mendorong hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Jadi, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Curahkan energi pada perkembanganmu, ikuti hasratmu, dan pelihara minatmu. Ini tidak hanya akan membuatmu lebih menarik tetapi juga akan mengarah pada kehidupan yang lebih kaya dan memuaskan. Mengikuti ajaran stoik, jalan ini tidak hanya meningkatkan kehidupan pribadimu tetapi juga menarik orang-orang kepadamu, termasuk wanita yang menghargai pria yang percaya diri, mandiri, dan selalu berusaha untuk berkembang. Nomor 7. Jadikan tindakanmu mencerminkan keyakinan dasarmu. Hidup sesuai dengan keyakinanmu adalah demonstrasi mendalam tentang integritas dan harga dirimu, yang secara alami membuatmu lebih menarik. Dalam filsafat stoik, ini berarti membiarkan hidupmu dipandu oleh kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Komitmen ini tidak hanya meningkatkan harga dirimu tetapi juga menarik wanita yang menghargai kualitas yang sama. Ambil contoh kejujuran. Jika ini adalah prinsip yang kamu pegang teguh, selalu berusaha untuk jujur, baik saat berbicara dengannya maupun dengan orang lain. Menjadi terbuka dan tulus membantu membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kamu berkomitmen pada nilai-nilaimu bahkan ketika itu sulit. Jika menjaga kesehatan penting bagimu, patuhi rutinitas olahraga dan pola makan yang bergizi. Ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisikmu, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu disiplin dan serius dalam merawat dirimu sendiri. Ini adalah cara menunjukkan bahwa kamu menghargai kesejahteraanmu dan kesejahteraan orang lain.
Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak seharusnya mengejar perhatian wanita, nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilaimu. Misalnya, jika kebaikan penting bagimu, tunjukkan kepada bukan hanya dia, tetapi kepada semua orang yang kamu temui. Jika kamu menghargai pengetahuan, teruslah mencari pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ketika kamu bertemu dengan wanita yang menghargai keteguhanmu pada kejujuran dan gaya hidup yang sadar kesehatan, dia akan memperhatikan bagaimana pilihanmu secara konsisten mencerminkan nilai-nilai tersebut. Baik ketika kamu jujur dalam situasi sulit atau tetap pada rencana olahragamu meskipun jadwal padat, keandalan dan dedikasi ini menunjukkan karaktermu, membuatmu menonjol tanpa harus secara aktif mencari perhatiannya. Hidup sesuai dengan nilai-nilaimu berarti kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak dipengaruhi oleh pendapat eksternal atau didorong oleh kebutuhan untuk validasi dari orang lain, termasuk wanita. Stabilitas semacam ini sangat menarik karena menunjukkan kekuatan karakter dan kepercayaan diri. Seorang wanita yang menghormati dan berbagi nilai-nilai ini akan secara alami tertarik padamu, melihatmu sebagai jiwa yang sepadan yang menghargai prinsip yang sama. Pada intinya, menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu bukan tentang mengesankan orang lain, tetapi tentang tetap setia pada dirimu sendiri. Dengan melakukan ini, kamu menarik hubungan dan koneksi yang otentik, termasuk dengan wanita yang menghargai dan menghormati dirimu yang sebenarnya. Ingat, menurut Stoikisme, kepuasan sejati datang dari dalam diri, dari menjalani hidup yang benar-benar mencerminkan keyakinan dan prinsip yang paling kamu hargai. Nomor 8. Ajari dia untuk menghargai waktumu. Dalam Stoikisme, kebajikan seperti harga diri dan disiplin memainkan peran penting, dan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk hubunganmu. Agar seorang wanita menghargai waktumu, kamu perlu menghargainya terlebih dahulu. Ini bukan tentang bermain-main atau menjadi tidak jelas, ini tentang mengenali dan berdiri teguh pada nilai dirimu. Mulailah dengan menetapkan batasan dan ekspektasi yang jelas. Jelaskan secara terbuka tentang prioritasmu dan bagaimana kamu mengatur harimu. Katakan bahwa kamu sangat terlibat dalam pekerjaan atau hobi pribadi. Tegaskan bahwa hal-hal ini sangat penting untuk perkembangan pribadi dan kebahagiaanmu. Ketika kamu mengkomunikasikan ini dengan percaya diri, itu menunjukkan bahwa kamu berdedikasi pada komitmen dan minatmu yang penting bagimu. Ini tidak berarti kamu mengabaikan kebutuhannya, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan antara kebutuhannya dan kebutuhanmu. Bayangkan ini, kamu sedang sibuk dengan proyek penting atau menikmati hobi, dan dia menelepon ingin bertemu segera. Alih-alih meninggalkan aktivitasmu, beritahu dia bahwa kamu sedang sibuk dan usulkan waktu lain ketika kamu bisa fokus sepenuhnya padanya. Metode ini menghormati jadwalmu dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan mencari validasi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tidak selalu tersedia secara langsung. Kadang-kadang menjadi tidak tersedia menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupanmu sendiri di luar hubungan yang menarik dan sehat. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu sendiri, dan sebagai balasannya, dia kemungkinan akan menghargainya juga. Sama pentingnya adalah menghormati waktunya. Jika kamu telah membuat rencana, datanglah tepat waktu. Jika kamu berjanji sesuatu, tepati. Tunjukkan minat aktif pada hidup dan jadwalnya. Ini membangun saling menghormati terhadap waktu masing-masing dan membantu membangun koneksi yang lebih kuat. Jika dia meminta untuk bertemu secara mendadak, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kamu tidak tersedia dan mengusulkan waktu lain. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu dan peduli cukup tentangnya untuk menawarkan alternatif yang berarti daripada pertemuan yang terburu-buru. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang merencanakan dan memprioritaskan interaksi yang signifikan daripada yang cepat dan sembrono. Dengan mengadopsi prinsip Stoikisme tentang kebijaksanaan dan moderasi ini, kamu tidak mengejar perhatiannya, kamu mendapatkannya melalui saling menghormati dan pemahaman.
Strategi ini tidak hanya memperkuat hubunganmu tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut didasarkan pada fondasi yang kokoh dari rasa hormat dan koneksi yang tulus. Pada intinya, menghargai waktumu menurut prinsip stoik bukan tentang manipulasi, ini tentang hidup dengan harga diri dan disiplin. Dengan menghargai waktumu dan menghormati waktunya, kamu menciptakan lingkungan di mana kalian berdua bisa berkembang secara individu dan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki hubunganmu, tetapi juga memperkuatnya dengan saling menghormati, membuatnya lebih tahan terhadap tantangan yang datang. Nomor 9. Kenali kapan saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Menjaga harga diri dan martabatmu berarti memahami kapan saatnya untuk pergi selamanya. Memutuskan untuk pergi adalah tanda jelas bahwa kamu menghargai prinsip dan harga dirimu lebih daripada tetap bersama seseorang yang tidak membalas perasaanmu atau melihat nilai sejati kamu. Ini adalah pelajaran inti dari stoikisme, yang membimbing kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti tindakan, reaksi, dan sikap kita, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perasaan dan perilaku orang lain. Inilah mengapa cara berpikir ini sangat penting. 1. Harga diri. Memilih untuk tidak meminta perhatian atau kasih sayang adalah tampilan kuat dari harga diri. Kebijaksanaan stoik memberi nilai tinggi pada menjaga diri dan integritasmu. Marcus Aurelius, seorang pemikir stoik yang terkenal, menekankan pentingnya harga diri, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan sifat dan kebajikan kita. Dengan tidak mengejar seseorang yang mengabaikan nilaimu, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu terlalu banyak untuk puas dengan kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Jenis harga diri ini tidak hanya membuatmu lebih menarik tetapi juga secara emosional lebih kuat. 2. Pertumbuhan pribadi. Menjauh dari situasi yang tidak menambah nilai dalam hidupmu membebaskanmu untuk fokus pada pengembangan pribadi dan mengejar apa yang kamu cintai. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, banyak membicarakan tentang nilai waktu dan mendedikasikannya untuk kemajuan pribadi. Dengan bergerak maju dari hubungan yang tidak memuaskan, kamu menghemat energi dan waktu untuk berinvestasi dalam memperbaiki diri. Komitmen ini terhadap keunggulan pribadi secara alami menarik orang-orang yang benar-benar menghargai dan beresonansi dengan keyakinanmu. 3. Pikiran berlimpah. Memahami bahwa ada banyak calon pasangan di luar sana bisa mendorongmu untuk meninggalkan mereka yang tidak menghargai nilaimu, sehingga membuka peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang akan. Stoikisme mendorong kita untuk mengadopsi pikiran berlimpah, memahami bahwa dunia dipenuhi dengan peluang dan bahwa berpegang pada apa yang tidak menguntungkan kita tidak perlu dilakukan. Epictetus, seorang guru stoik, mendorong fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan keterikatan pada hasil eksternal. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kamu membuka dirimu untuk bertemu orang-orang yang benar-benar menghargai dan menghargai dirimu. Bayangkan ini, kamu selalu menjadi orang yang menghubungi wanita yang tampaknya tidak tertarik. Kamu yang pertama kali mengirim pesan, merencanakan kencan, dan melakukan semua usaha, sementara dia hampir tidak merespons. Prinsip stoik mengingatkan kita bahwa ketidakpeduliannya berada di luar kendalimu. Alih-alih terus mencari perhatiannya, pikirkan apakah usaha kamu benar-benar dihargai. Jika tidak, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dan pergi. Memilih untuk pergi adalah deklarasi berani dari harga diri dan rasa hormatmu, bukan tanda kelemahan. Ini menunjukkan bahwa kamu memprioritaskan kesejahteraanmu dan siap untuk mencari hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan nilai-nilai tertinggi kita dan melepaskan apapun yang mengurangi ketenangan pikiran kita. Dengan menjauh dari hubungan yang sepihak, kamu berkomitmen pada kebahagiaan dan integritasmu. Pada intinya, mengetahui kapan harus pergi adalah bagian kunci dari stoikisme dan menjaga martabatmu. Ini memungkinkanmu untuk fokus pada pertumbuhanmu, mempertahankan harga diri, dan mengadopsi pikiran berlimpah. Dengan melakukan ini, kamu menarik orang-orang yang benar-benar cocok dengan nilai-nilaimu dan menghargai dirimu apa adanya. Ingat,
Berjalan pergi bukan tentang menyerah, ini tentang mengenali nilaimu dan menolak menerima apapun yang kurang dari yang pantas kamu terima. Itu mengakhiri pembicaraan kita hari ini tentang bagaimana stoikisme dapat membantu kamu menarik perhatian orang tanpa terlihat putus asa. Saya harap tips ini telah menjadi momen pencerahan untukmu. Stoikisme lebih dari sekadar bertahan, ini tentang membangun kehidupan yang penuh dengan martabat, harga diri, dan kedamaian dalam dirimu sendiri. Dengan menjauh dari pengejaran perhatian yang melelahkan dan fokus pada perbaikan diri dan membangun hubungan yang nyata, kamu tidak hanya menghemat energi, tetapi juga meletakkan dasar untuk interaksi yang lebih dalam dan bermakna. Ingat, rahasia daya tarik yang tulus bukan tentang terus mengejar, tetapi tentang tampil tenang dan percaya diri. Setiap strategi yang kita bahas hari ini, dari menahan diri untuk tidak membuat langkah pertama hingga fokus pada pertumbuhan pribadi, meningkatkan nilai dirimu dan secara alami menarik orang-orang yang tepat ke dalam orbitmu. Ini tentang membentuk kehidupan yang ingin diikuti orang lain, bukan karena kamu meminta perhatian mereka, tetapi karena mereka melihat dan menghargai nilai sejati dirimu.